Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belajar Ngobrol bareng Ambu. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan olahraga bersama Coach Muhammad Rizky Sentani atau biasa dikenal dengan panggilan Morris. Buat yang baru gabung, kenalan dulu. Saya Ayu Mutiara Santanu. Saya merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung di Fakultas Kesehatan dan Olahraga. Nah, ini Coach Morris sudah mulai. Mudah-mudahan sinyalnya bagus, koneksinya bagus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Suaraku jelas? Jelas, jelas, jelas. Oke. Nah, Ya, ini nggak ada ehonya. sekarang Morris apa kabar nih? Lagi di rumah? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Oke. Nanti kalau suaranya kecil, mohon maaf aku agak potong ya. Oke, siap Bu. Oke. Sip. Nah, sambil cerita-cerita dulu nih sedikit. Gimana perjalanan dari dulu jadi atlet sampai akhirnya jadi pelatih sampai akhirnya sekarang jadi dosen. Gak sengaja kita ketemu di kantor ya, Santanu dan Sentani. Santanu dan Sentani ya, betul. Mangga, Riz. Oke. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya aslinya adalah Muhammad Rizky Sentani. Mungkin sering orang-orang memanggil saya Morris karena itu sebenarnya singkatan Muhammad Rizky Sentani gitu. Jadi disingkat jadi Morris. Gitu. Akhirnya jadi nama beken, nama lapangan lah ya, nama lapangan di dunia bola voli akhirnya dipanggilnya Morris gitu. Karena kalau di atlet bola voli itu suka ada nama panggilan lah ya. Nama disebutnya nama tarkam gitu. Riz, agak muter-muter sinyalnya, Riz. Oh iya, yang Ibu juga sama. Agak putus-putus suaranya. Ya, sebentar. Gimana? Oke. Oke. Jadi Oke, itu nama lanjut. lapangan. Nama lapangan, namanya nama lapangan, nama di poli gitu. Jadi akhirnya semua teman-teman manggilnya Morris gitu. Oke, pengalaman ya. Kalau pengalaman di bola voli itu memang cukup panjang ya, cukup panjang karena memang berawal dari keluarga. Karena ayah dari ayah. Ayah adalah dulunya pencinta bola voli lah, meskipun tidak sampai ke taraf seorang atlet profesional, tapi memang pencinta bola voli. Kemudian ya tidak jauh lah ya, jadi menular ke anaknya. Morris awal mula di bola voli itu dari zaman mungkin SMP ya sebenarnya. Dari SMP baru menekuni bola voli. Kalau sebelumnya karena tidak difokuskan spesifik ke voli, jadi apa aja diikutin gitu. Tapi mulai dari SMP, SMA itu udah fokus ke bola voli. Seperti itu. Kemudian jadi atlet ya. Atlet Morris memang tidak cukup tidak cukup jauh menjadi atlet karena hanya sebatas jadi pemain Porda waktu itu di Kabupaten Sumedang untuk jadi seorang atlet. Kemudian ada suatu masa memang diterpa cedera waktu itu, cedera bahu yang cukup lama, akhirnya lebih berfokus ke pembinaan, Bu. Jadi ternyata lebih asik melatih gitu. Morris melatih mulai dari awal masuk kuliah waktu itu S1 sudah mulai melatih. Kemudian juga akhirnya lebih berfokus lah di membina atlet bola voli gitu. Jadi karena waktu itu tadi karena cedera bahu, jadi akhirnya tidak terlalu lama menjadi seorang atlet, hanya sebatas Porda. Ya, sisanya ya mungkin hanya di turnamen-turnamen antar kampung lah ya untuk sebagai hobi gitu. Jadi tidak menjenjang prestasi profesional, tidak dikejar seperti itu. Terus di pengalaman melatih alhamdulillah sudah pernah membawa atlet di beberapa kejuaraan, termasuk di bukan hanya bola voli indoor tapi di bola voli pasir juga.
terutama di concern Morris itu di kelompok junior di KU 17 ke bawah gitu. Lebih asik membina lah ya. Lebih asik ke anak-anak atlet atau atlet-atlet yang masih pemula dan junior lah. Belum sampai ke senior. Mungkin yang senior itu hanya di UKM, mungkin di UKM bola voli UPI. Gitu. Jadi sempat waktu itu ikut kejuaraan nasional porseni antar politeknik se-Indonesia di Manado, membawa UKM bola voli Politeknik Manufaktur Polman yang ada di Dago gitu. Meskipun memang masih di luar harapan, waktu itu hanya menjadi semifinalis, gagal di semifinal seperti itu. Itu mungkin sedikit cerita saya di di bola voli. Kemudian setelah lulus S1 juga masih sempat bingung bagaimana mengimplementasikan ilmu itu. Memang harus ada wadah atau ruang. Akhirnya membuat yang namanya Git Physical Training mungkin. Nah, Git Physical Training di sini waktu itu concern membantu anak-anak atau atlet-atlet yang memang ingin mendaftar ke TNI dan polisi waktu itu. Concern membina kebugarannya, karena kan memang masuk TNI dan polisi itu memang ada tes fisiknya ya, ada tes jasmaninya. Nah, di sana coba tahun 2000 berarti 2016 ya mungkin. 2016 concern membina atlet-atlet atau anak-anak yang memang persiapan mendaftar. Alhamdulillah dari beberapa anak yang Morris latih, alhamdulillah masuk. Salah satunya ada yang memang masuk ke pasukan khusus Kopassus angkatan darat waktu itu. Nah sekarang dia kemarin terakhir berkabar itu sedang ditempatkan di Papua di Kopassus gitu. Dan ada banyak lumayan ada beberapa orang alumni yang memang binaan Git Physical Training yang memang sudah lolos menjadi TNI dan polisi dan di berbagai daerah. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, selain jadi coach, sekarang kan jadi dosen juga nih, Kang Morris. Nah, kalau jadi dosen, apa sih spesifikasinya atau keahliannya gitu? Concern ya. Misalnya mata kuliah apa, ngajarin apa tuh? Kalau concern ke knowledge sebenarnya kalau basically ya mungkin karena sebenarnya ketika kita menjadi seorang dosen itu memang keilmuan itu saling keterkaitan mungkin ya Bu. Saling berhubungan gitu. Jadi banyak keilmuan yang mungkin Morris sedang dalami lagi. Kalau waktu di S1 itu Morris concern di ilmu ilmu kepelatihan. Karena memang orang lapangan sering memelatih dan membina. Jadi kebutuhannya itu concern di kepelatihan. Kemudian setelah concern di kepelatihan, ternyata masih ada yang kurang nih, basic knowledge yang Morris butuhkan ketika untuk melatih. Kemudian mencoba mempelajari yang namanya motor learning. Motor learning itu proses pembelajaran gerak gitu. Bagaimana seseorang bisa bergerak itu awalnya dari mana sih? Terus apa aspek-aspek yang memang menunjang ketika seseorang bisa mencapai sebuah keterampilan seperti apa? Itu dipelajari di motor learning. Nah, kemudian setelah itu agak tertarik nih mengkonsen di gizi. Awalnya hanya ketertarikan karena kebutuhan juga ketika membina atlet nih. Oh, gizi itu sangat penting juga ya gitu untuk memaintain atlet itu sendiri gitu. Akhirnya coba sedikit baca-baca dan pernah juga mengikuti pelatihan atau kurs terkait gizi olahraga. Dan mungkin karena rezeki ya waktu itu UPI atau EPOK sedang membuka lowongan sebagai dosen, padahal Morris itu baru lulus S2 itu di bulan Oktober 2019 itu baru wisuda. Jadi sebenarnya bagian dari rezeki mungkin ya bisa diterima sebagai dosen. Berarti sekarang selain mempelajari gimana jadi atlet yang baik, gimana nutrisi yang baik buat atlet gitu ya Kang Morris ya? Iya betul sekali, karena memang saling berhubungan gitu. Pengeluaran energi dan asupan energi pun harus dipelajari. Kita nggak bisa
melatih atlet tanpa tahu nih apa yang dia makan, ya mungkin ya bisa berdampak negatif akhirnya kepada atletnya itu sendiri. Begitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong berarti tentang gizi olahraga. Ya. Memangnya harus gimana sih pola makan bagi orang yang berolahraga, mau itu atlet ataupun non-atlet? Oke. Itu sangat menarik ya, kadang memang banyak mitos dan fakta yang terkait. Oh, ini nggak boleh makan ini nggak boleh makan ini, biar ini nambah gendut. Sebetulnya itu bukan masalah, bukan terlalu apa namanya. Yang terpenting di gizi itu sebenarnya adalah gizi yang berimbang. Jadi bukan masalah apa yang mungkin ada contohnya seperti ini. Morris pernah baca terkait boleh nggak sih makan kayak makan makanan fast food gitu kan, yang notabene orang mengatakan bahwa itu junk food katanya, makanan sampah yang memang berdampak negatif. Oke, itu betul sekali, tapi kan kadang hati kita sebagai nafsu kita sebagai manusia ingin makan makanan yang enak dan lezat gitu ya, sedangkan makanan yang enak dan lezat itu belum tentu sehat juga gitu. Nah, intinya bagaimana? Intinya adalah di makan itu kita harus berimbang gitu. Untuk memaintain di kesehatan itu ya harus berimbang antara apa yang kita makan dan apa energi yang kita keluarkan gitu. Terus berimbang di sini ya tadi, ketika kita misalkan gini lah, pagi-pagi kita makan makanan fast food nih, otomatis makan siang atau makan malam ya kita harus diimbangi dengan makan makanan yang sehat gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh makan makanan seperti fast food seperti itu, karena kita sebagai manusia pun ya tentu ingin memanjakan lidah lah ya, memanjakan lidah untuk dengan makanan-makanan yang enak, meskipun di sana punya dampak yang kurang sehat juga bagi tubuh. Tapi tadi kita harus diimbangi dengan makanan-makanan yang sehat juga, yang kaya serat dari sayuran dan buah-buahan lah, seperti itu. Kemudian itu untuk masyarakat secara umum gitu ya. Kemudian untuk atlet bagaimana sih gitu ya, gizinya teh gitu. Gizi untuk asupan gizi untuk atlet gitu. Nah, asupan gizi untuk atlet sebetulnya tidak jauh berbeda, akan tetapi harus mempertimbangkan juga kebutuhan dari aktivitasnya. Gitu. Kenapa? Karena memang atlet itu setiap cabang olahraga memiliki kebutuhan kalori yang mungkin berbeda, gitu. Kita ambil contoh atlet sepak bola, mungkin kebutuhan kalorinya akan berbeda juga, misalkan dengan atlet maraton lah ya, atlet maraton. Kemudian dengan atlet bela diri, itu akan berbeda karakteristik atau kebutuhan kalorinya. Nah, mungkin di sini yang harus disiasati dalam pemberian asupan makanannya untuk atlet itu sendiri. Kemudian di beberapa terkait sama ketahanan dan durasi yang butuh durasi lama, kekuatan gitu ya. Iya, betul. Nah, itu di situ kenapa dikatakan tadi kebutuhannya berbeda, yaitu tergantung karakteristik dan durasi dari olahraga itu sendiri gitu. Apakah olahraga itu yang memang berdurasi lama, apa yang memang berdurasi pendek tapi high intensity gitu ya, atau yang seperti apa, itu pasti berbeda. Nah, di situ itu mungkin. Kemudian kalau di atlet itu ada beberapa pertimbangan juga, dimulai dilihat dari Halo. ya periode persiapannya. Halo Ya, tadi sempat hilang. Oh ya, maaf. Nah, kemudian dari bisa dilihat dari periodenya. Dia ada di fase mana nih? Kalau misalkan atlet kan ada yang namanya pertandingan utama ya. Mungkin apakah contohnya misalkan PON nih, pekan olahraga nasional ada di bulan apa, tahun berapa misalkan kan. Harusnya itu kalau tidak ada wabah itu di tahun ini, di akhir tahun ini, di bulan Oktober. Karena mungkin ada wabah digeser ke tahun depan. Nah, gizi pun memang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan di periode mana atlet itu berada gitu. Misalkan ketika jauh-jauh hari, misalkan 1
atau 12 bulan atau 12 sampai 8 bulan sebelum pertandingan, berarti kan misalkan pertandingan di bulan Oh, Desember. tahap persiapan berarti ya? Nah, iya. Misalkan pertandingan di bulan Desember nih. Di bulan Januari sampai April, apa saja yang harus dia makan, dan itu berbanding lurus dengan apa yang harus dia latih gitu. Kalau di latihan itu ada yang namanya di periodisasi latihan itu ada yang namanya tahap persiapan umum, kemudian ada tahap persiapan khusus, masuk ke tahapan persiapan pra pertandingan, kemudian masuk ke dalam tahapan pertandingan utama. Jadi gitu. Nah, di tahap persiapan kebutuhan gizinya pun akan berbeda. Akan berbeda dengan apa namanya di tahap persiapan atau kompetisi, itu akan berbeda asupan gizinya. Kenapa? Karena memang kalau di tahap persiapan umum itu pasti durasi latihannya akan lebih lama, kemudian banyak apa namanya volume latihannya juga tinggi, jadi dibutuhkan asupan yang tinggi karbohidrat gitu. Nah, berbeda dengan di tahap pertandingan utama gitu. Dia akan lebih banyak butuh kayak, atau di transisi ya, transisi itu setelah pertandingan utama. Dia akan lebih butuh banyak protein dibanding karbohidrat, karena apa ya, untuk memaintain atau memperbaiki sel-sel ya, untuk merecovery tubuh dia gitu. Jadi itu yang membedakan pola asupan makanan di atlet dan non atlet seperti itu. Jadi memang di gizi olahraga ini sangat kompleks dan memang butuh apa ya, pendampingan baik itu untuk atletnya maupun apa namanya pelatih, karena tadi kendaraan pun kalau nggak ada bensinnya ya akan bisa jalan gitu, atau bensinnya tidak sesuai ya tidak akan maksimal performanya gitu. Itu yang membedakan jadi atlet dan non atlet. Gimana kalau ternyata atletnya itu ternyata vegetarian? Ataupun kami orang biasa, gimana tuh? Oke, itu hal yang menarik memang. Yang membedakan atlet dan yang vegan dan non vegan itu memang apa, di sumber protein mungkin ya. Karena kalau yang vegan itu berarti tidak bisa memakan atau tidak memakan asupan protein yang dari hewani mungkin ya. Nah, di sini harus bisa mensiasati apa namanya, tetap seorang atlet ataupun manusia itu memang membutuhkan protein. Gitu, membutuhkan protein. Memang sumber protein kan ada berbagai macam ya, di yang bisa didapat dari makanan. Nah, apa namanya, kekhawatirannya nih ketika atlet kurang mengkonsumsi protein yang berasal dari hewani, berarti nanti ada kandungan-kandungan yang dari makanan yang memang tidak bisa didapatkan dari protein nabati mungkin ya. Nah, di sini harus di apa ya namanya, yang disiasati itunya. Kang, volumenya agak ini. Oke. Nah, oke. Itu gitu. Jadi kita harus bisa mensiasati itu. Jangan sampai karena kita memang vegetarian, tidak memakan apa namanya protein yang dari hewani, kita kekurangan sebuah zat yang memang kita tidak, yang bisa didapatkan dari apa namanya protein hewani, misalkan apa namanya dari vitamin B12, kemudian ada zat besi dan apa namanya kreatin dan hal-hal seperti itu yang memang berpengaruh ke dalam terutama nih terutama ke ini apa, kesehatan tulang. Karena banyak kandungan-kandungan makanan yang berada di protein hewani itu yang memang untuk membantu kesehatan tulang gitu. Apalagi seorang atlet nih, jangan sampai nanti ketika setelah jadi atlet di masa tua apa namanya osteoporosis mungkin ya, yang sering terkena apa namanya penyakit yang menyerang tulang itu osteoporosis. Jangan sampai seperti itu. Berarti kalau itu kan untuk jangka panjang ya. Kalau untuk jangka pendeknya berarti bisa disiasati dengan perhitungan kalori mungkin ya. Iya, betul.
selama perhitungan kalori dan apa namanya asupan protein nabatinya terpenuhi ya mungkin tidak akan terlalu jadi masalah yang memang short term lah ya, tidak akan Ya. terlalu apa bermasalah gitu, tidak akan mendapat masalah. Oke. Oke. Nah, Nah, tadi tadi berarti dapat dapat disimpulkan disimpulkan sebenarnya kebutuhan kalori setiap kebutuhan orang kalori pun setiap orang pun berbeda-beda, mau itu berbeda-beda, atlet mau itu maupun bukan atlet atlet. maupun bukan Bahkan atlet. atlet Bahkan pun atlet itu pun ada itu ada dibagi per cabang dibagi per olahraga cabang gitu ya. olahraga gitu ya. Iya, betul sekali. Betul, Oke. betul. Nah, pengen Nah, tahu nih pengen kan tahu nih pengetahuan kan buat pengetahuan buat masyarakat umum. masyarakat umum. Emang klasifikasi Emang jenis klasifikasi olahraga itu jenis apa olahraga aja itu sih? apa aja sih? Oke, ini agak panjang mungkin ya kita membahas klasifikasi di olahraga. Ya makanya Ya, volumenya harus makanya volumenya agak agak Ya, gede. ya, oke. soalnya saya Di Soalnya saya pribadi pribadi yoga yoga senang gitu, senang tapi gitu. Tapi zumba juga Zumba yang juga update yang senang, update muay senang, thai Muay senang Thai gitu. Tapi kan senang, cuma tapi sebatas kan cuma hobi. sebatas hobi. Nah, Oke, sebenarnya oke. Nah, gimana sih sebenarnya gimana sih klasifikasi olahraga klasifikasi itu? olahraga itu? Oke. Olahraga. Olahraga itu memang sebetulnya dibagi-bagi ya, Teh. Ada yang namanya olahraga prestasi, kemudian ada olahraga kesehatan, dan juga ada olahraga rekreasi. Nah, yang di Oh, sini berarti memang bagi Oh, tiga berarti nih bagi ya. tiga nih ya. ya secara apa namanya tujuan dari olahraga itu sendiri dibagi tiga. Kalau memang olahraga prestasi itu biasanya sudah spesifik ke cabang olahraga. Kalau olahraga kesehatan itu memang bertujuan olahraga kesehatan itu kan dibagi juga ya. Ada olahraga itu bukan dibagi ya, atau dampak dari olahraga kesehatan itu ada mungkin 5: preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif mungkin ya. Nah, itu untuk olahraga kesehatan Wah, berdasarkan mata kuliah Wah, saya mata tuh. kuliah saya tuh. Oh iya, ini mungkin lebih expert lah. Kita lebih expert masalah olahraga kesehatan. Nah, kita coba bahas di olahraga rekreasi. Nah, olahraga rekreasi itu apa sih sebenarnya? Ya, olahraga rekreasi itu yang di-create gitu ya. Memang tidak bertujuan untuk mengejar prestasi, tapi memang untuk bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga secara psikologis juga menyenangkan gitu. Banyak misalkan kita bisa dikatakan kayak di outdoor activity lah ya, misalkan kayak flying sport itu udah aktivitas olahraga sebetulnya. Flying sport, arung jeram, kemudian ada apa lagi ya, banyak lah di outdoor learning activity itu yang dikatakan olahraga. Hanya saja memang itu olahraganya bertujuan untuk rekreasi gitu. Kemudian ada juga yang tadi olahraga prestasi, yang memang tujuan dari olahraga itu sendiri yang mengejar prestasi yang setinggi mungkin. Yang di sana ada yang namanya kompetisi. Kemudian di olahraga prestasi ini dibagi-bagi juga, ada berbagai macam nih. Ada olahraga pertandingan atau permainan, ada olahraga terukur. Gitu. Itu berbeda. Olahraga terukur contohnya apa ya? Misalkan olahraga Sumo. terukur contohnya panahan. Itu Oh. olahraga terukur. Kalau sumo Kemudian masuk Kalau mana semua tuh masuk berarti? mana tuh berarti? sumo itu pertandingan karena apa? Dia Oh, ada versus head to head gitu. Olahraga terukur itu yang pemenangnya biasanya dicatatkan oleh apa namanya? Waktu gitu. Misalkan balap motor itu sebenarnya olahraga terukur. Kemudian balap sepeda atau balap apa lagi ya biasanya. Downhill kan biasanya kan sendiri-sendiri tuh catatan waktu kan yang dilihatnya, itu olahraga terukur namanya. Gitu. Kemudian olahraga permainan apa ya? Olahraga permainan juga dibagi-bagi beberapa macam. Yang ada yang dibatasi oleh net, contohnya ya bola voli, bulu tangkis, tenis meja, tenis, gitu kan. Kemudian ada sepak bola. Biasanya olahraga permainan itu head to head, ada tim A dan tim B biasanya bertanding secara head to head gitu. Kemudian juga ada diklasifikasikan olahraga beregu, ada olahraga individu juga. Banyak lah ya, memang kita kalau bicara mengklasifikasikan, belum masuk ke dalam misalkan kita ingin tahu nih secara asupan makannya. Tadi kan saya bahas di awal itu bahwa asupan kalori setiap cabang olahraga berbeda ya Bu. Nah, yang membedakannya itu kalau di asupan makanannya itu dilihat dari apanya dong, misalkan kayak gitu kan. Itu kita bisa lihat dari jenis aktivitas fisiknya gitu. Apakah olahraga tersebut masuk ke dalam olahraga anaerobik dan aerobik, itu akan berbeda gitu. Yang dominan Halo, ya Bu tidak Siva. ada. Bu Siva. Nah, selamat siang, selamat sore Bu. Ada Bu Siva di sini. Lanjut, kamu Lanjut kamu Riz. Nah, di situ ada anaerobik dan ada aerobik. Itu yang membedakan apa?
adalah penggunaan energinya. Yang pertama, yang kedua adalah intensitasnya akan berbeda. Di olahraga itu tidak ada yang namanya olahraga anaerobik saja. Tidak ada olahraga aerobik saja. Keduanya saling melengkapi, gitu. Yang di sini membedakan adalah mana yang lebih dominan. Kita ambil sebuah contoh agar mungkin mudah dibayangkan ya. Olahraga maraton itu ya aerobik dominan. Bisa dikatakan aerobik dominan. Kenapa aerobik dominan? Karena kapasitas aerobik dan kapasitas geraknya ketika dia melakukan, misalkan gini, dia berlari tapi si energinya itu dapat terus terpenuhi oleh kapasitas aerobiknya, gitu. Jadi si aerobiknya masih bisa menutupi keperluan si anaerobiknya, begitu. Kemudian kalau aerobik dominan bagaimana? Biasanya anaerobik dominan itu bisa dilihat dari intensitasnya. Intensitas itu diukur dari apa sih sebenarnya? Ada banyak sih sebenarnya yang mengukur intensity. Tapi yang paling relevan untuk mengukur intensity ketika penggunaan tadi aerobik itu adalah di denyut nadi biasanya. Semakin tinggi denyut nadi berarti itu effort atau dia melakukan sebuah aktivitas semakin tinggi. Kan kata intensitas itu sebetulnya usaha. Usaha ketika seseorang melakukan sebuah gerakan gitu. Semakin tinggi usahanya berarti effortnya semakin tinggi, akan berdampak lurus dengan denyut nadi juga semakin tinggi. Seperti itu. Nah, ketika tadi intensitasnya tinggi dan tidak bisa di-cover oleh kapasitas aerobiknya, nah disitulah yang dikatakan olahraga ini jenis olahraganya anaerobik dominan, gitu. Berarti ini bisa sambil menjawab pertanyaan dari siswa Sihat ya, kapan aerobik dan kapan anaerobik itu sebenarnya tadi ya yang sebelum Kang Morris bilang bahwa tidak ada yang salah satunya tapi saling mana yang lebih dominan gitu ya Kang Morris. Iya, saling melengkapi. Nah, biar mudah dicerna nih sama teman-teman yang mungkin bukan dari dunia olahraga. Iya. Dikasih contoh aja jenis olahraganya mungkin Kang Morris. Nah, kita kasih contoh tadi, kita di maraton itu aerobik dominan ya. Apa sih olahraga-olahraga yang anaerobik dominan? Biasanya contohnya di tolak peluru di atletik itu anaerobik dominan. Karena dia melakukan sebuah tugas gerak secara eksplosif biasanya. Tanpa adanya bantuan oksigen di sana. Gitu. Kemudian apa contohnya lagi? Kita misalkan lempar martil, kemudian lompat tinggi, lompat jauh, kemudian sprint, itu olahraga anaerobik. Nah, bisa dilihat dari apa ya tadi? Sebetulnya bukan hanya dari intensitasnya juga, biasanya dari durasi. Durasinya kalau misalkan yang anaerobik dominan itu tidak akan berlangsung lama, gitu. Karena apa? Karena berarti kalau kayak futsal senam aerobik ini gitu ya, itu kan berarti udah jelas dong. Futsal, basket misalnya, zumba itu tuh termasuk yoga. Tadi yang saya contohkan di atletik itu anaerobik dominan, dan ada yang membutuhkan keduanya hampir berimbang lah kalau bisa dikatakan 50% gitu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam sepak bola dia tidak konstan kan larinya, kadang dia berlari sprint, kadang dia bisa berjalan. Kadang dia harus jadi tergantung aktivitasnya ya mungkin betul sekali. Jadi maka dari itu tidak ada yang namanya olahraga yang pure anaerobik dan pure aerobik, itu saling melengkapi karena berpengaruh dari kemampuan oksigen untuk memenuhi kapasitas anaerobiknya. Seperti itu. Jadi kayak tadi sepak bola dan yang lainnya itu anaerobik dan aerobiknya itu berimbang. Dia harus memiliki kapasitas aerobik yang tinggi dan kemampuan anaerobik yang bagus juga. Nah, kemudian ada bisa diukur, terus aerobik tadi bisa memenuhi atau tidaknya bisa diukur pakai apa ya? Mungkin jadi pertanyaan juga biasanya. Nah, kapasitas aerobik gitu ya, kapasitas oksigen berarti bicara aerobik berarti kapasitas bagaimana kita bisa menampung oksigen yang cukup banyak. Nah, ini bisa diukur menggunakan namanya VO2 max atau VO2 max biasa mengatakan. Di sini untuk mengukur kapasitas paru-paru kita
seberapa besar bisa menampung oksigen gitu. Semakin besar daya tampung oksigen di dalam paru-paru, berarti seseorang bisa dikatakan memiliki kemampuan aerobik yang lebih bagus gitu. Nah, Selain daya tampung, apakah seberapa cepat oksigen itu diedarkan? ya biasanya itu sudah berbanding lurus. Biasanya seseorang yang memiliki VO2 max tinggi biasanya bahkan denyut nadi basalnya pun akan semakin rendah. Detak jantungnya akan semakin rendah. Makanya banyak saya sering ngobrol juga, waktu itu pernah ngobrol sama Profesor Prof Santoso mengatakan bahwa olahragawan yang aerobik justru kadang didiagnosa memiliki jantung lemah karena detak jantungnya lebih lambat daripada orang-orang yang memang bukan orang atau atlet olahraga endurance gitu. Kenapa? Karena bisa dikatakan otot yang ada di jantung dia semakin tebal. Jadi sekali memompa darah dan ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen itu semakin efisien gitu. Bahkan jadi basalnya pasti di bawah rata-rata orang yang memang tidak aktif berolahraga. Seperti itu mempengaruhi juga selain tadi VO2 max. Nah, karakteristiknya berapa nih biasanya untuk VO2 max di atlet gitu ya. Di sepak bola itu di Eropa ya. Di Eropa biasanya VO2 max atlet sepak bola profesional di Eropa itu di kisaran 70, 75 sampai 80. 7 ya gitu sekitar gitu. 6, paling bawah 65 lah ya. Di kita di olahraga di atlet sepak bola kita, di profesional sepak bola kita masih di kisaran 50 55 paling tinggi. Waktu itu pernah saya juga ngobrol sama Pak Iman ya selaku dosen kepelatihan di IKOR. Evan Dimas itu paling tinggi 60. Jadi itu akan sulit kenapa sepak bola kita tidak bisa mengimbangi sepak bola di luar negeri ya mungkin. Oh, saya kenalnya bukan sama Evan Dimas, Kang Morin, saya kenalnya sama Dimas Tahlian. Mungkin nanti ya bisa. Oke. Berarti jangan sampai mispersepsi ya bahwa nadi ataupun denyut jantung atlet dengan orang biasa itu berbeda karena aktivitasnya pun berbeda. Ini harus berbeda betul. Oke. Nah, nih Kang Morin, aktivitas fisik itu sama nggak sih sama olahraga? Oke, itu juga betul ya. Memang agak sedikit physical active itu tuh apa sih sebenarnya? Terus sama nggak sih sama dengan olahraga? Bisa dikatakan nih, kalau bisa dikatakan olahraga itu ya physical activity, tapi Termasuk dalam physical activity. Tapi physical activity belum tentu olahraga. Contohnya gini aja. Ketika seseorang mencangkul itu apa namanya misalkan itu olahraga enggak kan kesangan kita juga bergerak mengeluarkan energi gitu kan. Apakah olahraga? Ya itu bukan olahraga itu kan kegiatan yang memang secara struktur dan sistematis diatur gitu kan. Ada prosedurnya gitu dan kemudian bukan hanya menimbulkan keringat saja tapi menimbulkan kebahagiaan. Kalau nyangkulnya bahagia ya mungkin dia bisa mengatakan olahraga, tapi kan jarang juga nyangkul ya pasti mengeluh banyaknya capek gitu. Nah gitu jadi tapi tidak ada pertandingan nyangkulnya Kang Morin. Iya tidak ada yang namanya pertandingan menyangkul gitu kan, tidak ada. Nah physical activity, bicara physical activity memang ini harus digiatkan lagi terutama sebagai kita sebagai dosen ataupun nanti mahasiswa juga, kemudian para sarjana khusus sarjana olahraga harus bisa memasyarakatkan olahraga dan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat di sini. Kenapa? Karena berbicara physical activity ya tadi bisa berdampak ke derajat sehat seseorang gitu. Semakin tinggi aktivitasnya, apalagi kan kalau malas ya melakukan physical activity-nya cuma kerjaan rumah sehari-hari gitu kan yang nggak akan bahagia juga kan, kesel nu aya gitu kalau bahasa Sunda nama. Nah, ya, kemudian karena apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini kan ya, semua gembar-gembor harus beraktivitas fisik nih. Nah, bagi orang awam, aktivitas fisik itu kan dipikirnya
olahraga ya, padahal ini sesuatu yang berbeda ya Kang Moris. akan yang berbeda gitu. Nyuci mobil, potong rumput itu masuk ke aktivitas fisik tapi bukan olahraga. Tapi bukan berolahraga gitu. Itu karena apa? Aktivitas fisik itu kan sebuah aktivitas gerak yang apa namanya melibatkan otot-otot besar yang mengeluarkan energi. Itu udah termasuk ke dalam aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu sendiri dibagi beberapa, kan ada 4 kategori, kalau empat kategori. Mungkin yang pertama adalah sedentary behavior. Sedentary behavior itu ya memang kebiasaannya jarang beraktivitas, sasapu atau ngepel juga jarang lah gitu. Itu sedentary behavior. Kerjanya apa? Nonton TV, cuma main HP, itu sedentary behavior. Kemudian ada lagi activity. Iya, kaum rebahan. Kaum rebahan kalau sekarang ya bahasanya kaum rebahan gitu. Kemudian ada yang namanya light activity. Light activity itu memang beraktivitas tapi rendah gitu. Aktivitasnya tidak terlalu berat, itu light activity, kan ringan lah gitu, ringan. Kemudian ada moderate activity, dan yang terakhir ada vigorous. Vigorous itu memang berat. Contohnya misalkan tadi mencangkul kuli bangunan, itu udah aktivitas fisiknya bagaimana nih kuli bangunan sampai tubuhnya apa namanya bisa kekar-kekar, karena aktivitas fisiknya Perutnya jadi six pack gitu ya. six pack, karena memang terlatih bukan karena olahraga, karena physical activity-nya yang tinggi, vigorous gitu tingkatannya. Di vigorous gitu, seperti itu. Jadi apa namanya tadi, kehidupan sehari-hari kita pun itu namanya ketika melibatkan otot besar, yaitu namanya physical activity dan mengeluarkan energi ya, itu physical activity. Jadi itu mungkin perbedaan ya, mungkin olahraga dan physical activity. Kalau olahraga itu memang lebih sistematis dan apa namanya terstruktur lah ya, terstruktur dan tidak lupa bisa membahagiakan lah hobi. Tadi itu kan olahraga itu kan dibagi-bagi ya tujuannya. Ada olahraga kesehatan, ada olahraga rekreasi, dan juga ada olahraga prestasi. Seperti itu. Berapa lama sih seharusnya anjuran per minggu untuk melakukan aktivitas fisik? Anjuran. Kalau berdasarkan yang saya baca di WHO itu menganjurkan untuk seseorang itu beraktivitas atau berolahraga itu 150 menit per minggu. Itu anjurannya. Bisa dibagi, misalkan dibagi 3 aja nih, seminggu 3 kali, berarti 150, seharinya 50 menit lah kita meluangkan waktu untuk berolahraga. Nah, di sini juga harus pahami juga, jangan sampai gitu berolahraga nih, udah lama nggak berolahraga, sekalinya berolahraga terlalu antusias, akhirnya over gitu. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika kita memulai olahraga, yang memang harus pelan-pelan aja, dari mulai kegiatan-kegiatan. Kalau tadi aktivitas fisiknya berarti ya, aktivitasnya yang dia terlalu berat intensitasnya, tidak terlalu kalau misalkan lari nih, jogging ya jangan terlalu, misalkan di track ya, misalkan udah lari baru pertama kali udah langsung 15 keliling misalkan, udah lama 2 tahun gak lari, sekalinya lari langsung 12 keliling kan, misalkan bisa-bisa itu pingsan gitu, karena memang tubuh harus menyesuaikan juga dengan kondisi kita gitu. Itu biasanya disebutnya keadaan homeostatis seseorang. Homeostatis itu ya memang pasti berubah dan berturun. Misalkan 2 tahun yang lalu lari 12 menit itu kuat. Setelah 2 tahun tidak berolahraga, halo? Ya? Oh ya. Ada suaranya ada. Agak muter-muter. Nah, misalkan udah 2 tahun tidak berolahraga, jangan langsung menganggap bahwa kita dulu udah kuat 12 keliling ya lari 12 keliling juga. Itu berbahaya, karena keadaan homeostatis kita akan berbeda 2 tahun yang lalu dengan sekarang. Seperti itu. Jadi memang itu harus disikapi juga gitu. Jadi pelan-pelan lah kita ketika Jadi harus continue. Iya, betul, harus continue. Olahraga itu baru ada dampak ketika memang bisa dikatakan selama sebulan secara continuous. Tadi minimal seminggu 3 kali 50 menit, baru sebulan itu baru homeostatisnya akan berubah lagi, akan meningkat lagi. Ya, misalkan yang tadi 12 keliling udah gak kuat nih, 12 jadi 5, ya mungkin dengan sebulan itu bisa meningkat lagi jadi 7, jadi 8, kuat 8 keliling. Jadi gitu, keadaan homeostatis seseorang itu akan berubah dengan seiring waktu gitu, dia berolahraga.
Jadi nggak bisa langsung, jika jangan samakan misalkan 2 tahun sekarang dengan 2 tahun yang lalu. Mungkin saya juga sama 2 tahun lalu mesti kuat lari 20 keliling misalkan. Kali ini ya mungkin tidak akan sama keadaan homeostatis saya gitu. Seperti itu. Kemudian Kalau bagi anak-anak dan lansia gimana tuh Kang? nah, anak-anak kita coba bahas anak-anak dulu juga ya nih, karena di anak-anak juga apa namanya harus punya penanganan lebih di anak-anak. Kenapa? Karena kalau salah-salah bukannya berdampak positif gitu ya, malah berdampak negatif bagi anak itu sendiri dalam berolahraga. Yang pertama adalah kita lihat aktivitasnya. Salah satu yang paling dihindari adalah aktivitas pliometrik. Aktivitas pliometrik pada anak itu biasanya akan berdampak pada pertumbuhan yang pertama. Kenapa? Karena kita bahas dulu pliometrik itu apa sih sebenarnya. Yang tidak boleh untuk anak-anak adalah melompat secara eksplosif biasanya ya. Aktivitas melompat secara eksplosif, kemudian di lantainya itu keras, bantalan untuk mendaratnya itu keras. Nah, itu sangat berbahaya bagi pertumbuhan gitu. Jadi untuk pendampingan di anak-anak gitu coba dihindari saja dulu melompat-lompat. Aku misalkan ini melompat-lompat di tangga misalkan, selain berbahaya dengan jatuh juga karena ada bantalan bawahnya kan keras tuh, itu akan berbahaya. Atau melompat dari ketinggian ke bawah, misalkan dari kursi nih melompat dengan 2 kaki bleg, itu juga akan berbahaya. Jadi memang harus didampingi ini. Terus bagaimana dong aktivitasnya untuk anak-anak yang baik gitu, yang aman? Yang pertama adalah perbanyak gerakan-gerakan yang sifatannya berlari, melompat juga jangan vertikal. Kalau mau melompat ke depan gitu. Jadi jangan selalu lompat tinggi setinggi-tingginya. Itu yang harus dihindari. Kemudian gerakan-gerakan. Sedangkan anak-anak juga suka trampolin. Nah, trampolin kalau misalkan bantalannya, kalau trampolin kan karet tuh. Ya, asal alatnya sesuai standar ya. Kalau anak saya suka loncat di kasur soalnya kan. Nah, kalau di kasur itu tidak masalah. Kalau yang bahaya itu tanpa alas kaki melompat-lompat di lantai misalkan seperti itu. Itu bahaya. Kemudian bagaimana apalagi misalkan coba perbanyak gerakan-gerakan yang mengandung koordinasi gitu. Bisa dibantu dengan alat bantu dengan bola ataupun dengan gerakan-gerakan manipulatif. Itu memang merangsang kognitif juga, selain tadi menyenangkan juga merangsang kognitif. Kebetulan saya juga dalam tesis kemarin penelitian juga itu membahas sebuah aktivitas gitu ya, bagaimana merangsang kecerdasan seseorang, fungsi kognitif seseorang gitu. Memang ternyata sudah banyak penelitian apabila mengkoordinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif itu bisa merangsang hormon, namanya hormon BDNF. Hormon BDNF dikatakan hormon kecerdasan. BDNF itu singkatan dari Brain Derived Neurofacilitator. Nah, itu tuh untuk hormon kecerdasan seseorang gitu. Nah, ketika ada tugas gerak dengan tugas kognitif itu digabungkan dalam sebuah. Kang Moris agak putus-putus. Halo? Ya. Halo? Agak putus-putus dan agak pelan. Oke. Tadi ya sampai di berarti program untuk meningkatkan fungsi Ini kognitif. masih putus-putus. Putus-putus bentar. Sinyal mungkin ya. Oke, udah bagus? Volumenya mungkin. Oke. Tadi ya bicara program, ada yang namanya program ketika sebuah kalau namanya itu programnya Life Kinetic. Oke. Program Life Kinetic ini yaitu ada berbagai macam ya jenisnya. Yang paling saya concern di penelitian saya waktu itu adalah program di Life Kinetic yang mengkoordinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif, Bu. Misalkan gini, ada bola warnanya merah sama biru nih untuk anak-anak ya. Kalau misalkan warna merah, kamu nanti tangkapnya pakai tangan kanan ya. Kalau warna biru pakai tangan kiri. Itu adalah bisa merangsang fungsi kognitif anak.
Ya, keseimbangan otak kanan dan kiri juga ya. Nah, mungkin bisa ke arah sana, betul sekali. Gitu. Itu untuk anak ya. Kemudian olahraga untuk lansia ya. Tadi olahraga untuk lansia. Halo? Hmm? Bu, bagus? Halo? Halo Kang Moris. Oh ya, bagus. Nah, olahraga untuk lansia bagaimana? Olahraga untuk lansia memang juga harus perlu pendampingan. Karena lihat dari tujuannya itu sendiri, olahraganya itu untuk apa? Karena nggak mungkin ya lansia untuk olahraga prestasi gitu kan. Ya mungkin hanya untuk olahraga rekreasi dan juga olahraga kesehatan. Nah, yang harus dipahami adalah intensitasnya juga, intensitas dari olahraganya tersebut gitu ya. Bisa diukur dari denyut nadi. Biasanya olahraga di lansia itu jangan lebih dari 70% dari denyut nadi maksimal biasanya. Denyut nadi maksimal itu ngitungnya gimana ya? Mungkin juga ada yang bingung juga ya. Denyut nadi maksimal itu bisa dihitung dari 220 dikurangi umur. Itu menurut Katz and McArdle. Jadi 220 dikurangi usianya, misalkan usianya 80, 220 dikurangi 80 berapa misalkan. 100 berarti 80, 130, 140 ya, 140 misalkan, berarti denyut nadi maksimal untuk, atau jangan 80 lah, ketuaan 80 mah udah mungkin terlalu tua. Nggak apa-apa. Masih ada yang usianya Iya, 80. 80 pengen berolahraga. Nah, jangan aktivitasnya jangan sampai melebihi apa namanya denyut nadi maksimalnya. Berarti usia 80 itu di 140 denyut nadi maksimalnya. Gitu. Nah, karena kan akan sulit nih mengukur denyut nadi tanpa alat ya. Nah, bagaimana biasanya? Kalau tanpa alat itu bisa paling gampang itu di sini. Kalau di tangan agak sedikit sulit. Bisa di leher itu dihitung aja. Berapa kali dalam 6 detik dikali 10 saja di sana. Nah, di situ jangan sampai, berarti tadi 140 100%-nya jangan sampai lebih dari 120 aktivitasnya. Berarti bagaimana tuh? Ya jangan sampai olahraganya sifatnya lari. Ya jalan lah misalkan kalau untuk Kalau untuk gerakan-gerakan sendiri gimana tuh Kang? nah, untuk gerakan ya hindari penggunaan beban kalau di olahraga lansia itu. Kemudian hindari juga gerakan-gerakan yang terlalu kompleks, misalkan seperti apa, melompat seperti itu, karena ya memang tubuhnya pun sudah tidak terlalu apa namanya ini juga terlalu fungsi tubuhnya sudah terlalu maksimal, tidak maksimal juga ya. Jadi ya itu juga aktivitasnya juga harus dibatasi juga seperti itu. Selain Kalau tadi bebannya memakai badan sendiri gimana? Kayak squat. nah, kalau untuk usia lansia itu kita harus bisa melihat kondisinya dulu ya. Kemudian dari apa namanya historis dia gitu. Apakah pernah mengalami cedera atau pernah mengalami nyeri di lututnya? Jangan sampai kakek-kakek atau nenek-nenek yang memang udah punya apa namanya asam urat atau rematik di lutut, misalkan disuruh squat juga kan sedikit berat juga ya mungkin gitu. Nah, itu juga kita harus melihat juga secara historis apa namanya kondisi orang tersebut juga gitu. Jadi paling aman adalah ya olahraga ya low intensity lah, seperti kalau sekarang lagi rame namanya senam jantung seperti itu, yang memang gerakannya tidak terlalu eksplosif lah, tidak ada gerakan yang eksplosif di sana. Yang terpenting adalah aktivitasnya secara continuous minimal lah 30 sampai 40 menit, itu sudah cukup bagus untuk usia-usia. Di YouTube juga udah banyak ya Kang, senam lansia ya. Nah iya, senam lansia seperti itulah. Gerakannya tidak akan mungkin tidak akan sama dengan senam aerobik yang anak-anak atau ibu-ibu muda lah gitu ya. Pasti gerakannya tidak ada low impact dan non eksplosif lah gerakannya. Oke. Selanjutnya, kalau udah melakukan aktivitas fisik berat, apakah masih perlu olahraga? Misalnya saya udah kalau ibu-ibu ya kebanyakan masuk anak nyuci, nyapu, ngepel, bercocok tanam dan sebagainya. Masih perlu olahraga atau harus melihat dari apanya?
Tujuannya Oke. kah? Nah itu, ya betul. Kembali ke tujuannya. Memang kalau misalkan udah aktivitas, udah capek sebenarnya capek nih. Udah mengurus rumah, tapi ketika berolahraga, padahal olahraga juga menguras energi, tapi tidak terasa capek. Mm-mm. Kenapa? Karena menyenangkan. Olahraga itu yang mana menyenangkan, gitu. Jadi olahraga itu memboosting bukan hanya apa namanya tubuh kita, tapi secara psikologis juga memboosting gitu, meningkatkan secara psikologis dengan berolahraga ya hormon kebahagiaannya bisa meningkat juga testosteronnya gitu. Hormon Oke. kebahagiaan. Terus mungkin Gitu. untuk tujuan pembentukan kali ya, Kang Lis. Oke. Kan maksudnya kalau Gimana? misalnya saya mau ngangkat ember, misalnya ngangkat air pakai ember, ya mungkin bisa presetnya nggak kebentuk juga gitu. Sedangkan kalau olahraga kan ada gerakan-gerakan tertentu yang memang membentuk ya. Oke, iya betul sekali. Bicara apa pembentukan otot mungkin ya. Ya tadi kenapa dikatakan olahraga itu adalah sistematis dan terstruktur ya memang kalau misalkan gini aja. Sebenarnya physical activity pun bisa berdampak nih dari olahraga, pengetahuan dari olahraga itu bisa berdampak ketika kita mengambil sesuatu beban yang berat, bukan hanya beban di gym ya. Misalkan kita bawa ember yang gede dan berat, kalau kita sudah sering berolahraga di gym, mungkin cara mengambil embernya pun atau mengangkat embernya pun akan berbeda. Oh ya. Kenapa? Karena kita tahu nih ketika mengangkat beban yang berat, itu harus positioningnya harus seperti apa, karena itu mempengaruhi gitu. Kemudian dari pembentuk nih tadi membentuk badan ya, itu bagaimana sih misalkan ya yang pertama adalah komitmen gitu ya, itu yang pertama yang paling harus dikuatkan. Karena apa, membentuk badan itu nggak bisa sekarang sekali dua kali latihan beban besoknya badannya langsung gede, nggak bisa gitu. Kita harus punya komitmen dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, jangan sampai kita mengalami dehidrasi ketika melakukan aktivitas. Berarti asupan air atau kandungan air, asupan minuman ke tubuh kita pun harus terpenuhi. Yang ketiga adalah kecukupan protein. Nah, kenapa? Karena kan kita sama-sama kita ketahui bahwa protein itu adalah zat pembangun ya, yang membangun sel-sel di dalam tubuh, termasuk juga sel otot. Ya bagaimana misalkan kita mau badannya gede keker, kalau asupan proteinnya juga kurang gitu, seperti itu. Eh, Kemudian dari jenis gerakan atau dari aktivitasnya, di latihan beban itu sendiri ada berbagai macam tergantung tujuannya. Kenapa dampaknya akan berbeda. Nah, biasanya untuk latihan beban untuk atau membentuk otot itu namanya hypertrofi. Hypertrofi itu memang tujuannya untuk membentuk otot. Nah, karakteristiknya bagaimana nih hypertrofi? Bisa dikatakan latihan beban itu hypertrofi. Nah, hypertrofi itu bebannya ringan. Ya, nggak terlalu beban berat-berat gitu kan. Untuk awal-awal membentuk otot ya, nggak perlu beban yang berat, tapi banyak repetisinya, pengulangannya banyak gitu. Itu namanya hypertrofi. Nah, banyak yang mungkin di kalangan atlet pun salah kaprah bahwa menganggap latihan di tempat gym itu itu bukan buat olahraga prestasi. Misalnya pemain poli nih masuk gym, banyak yang malas gitu, itu mau untuk membentuk badan. Ya tergantung tujuan dan programnya gitu. Karena memang kalau mereka ikut latihan sama yang ngebentuk badannya, bukan nggak akan berdampak ke polinya, tapi ya ke badannya yang tumbuh gede aja. Karena kan di poli itu bukan butuh tubuh yang gede, tapi memiliki power. Nah itu nanti dibedakan dari programnya gitu, intensitas programnya dan volumenya ketika melakukan program latihan beban. Nah hypertrofi itu tadi kuncinya bebannya ringan, pengulangannya banyak, sehatnya juga banyak. Seperti itu. Harus jangan lupa ditunjang dengan apa asupannya tadi, asupan nutrisi protein terutama. Proteinnya memang harus banyak karena ketika latihan beban banyak sel-sel otot yang rusak juga sebetulnya, ya harus diperbaiki oleh ya protein gitu. Jadi intinya paling utama yang pertama adalah komitmen. Kita kalau nggak punya komitmen ya nggak akan kebentuk badannya. Gitu, karena harus continuous gitu. Hypertrofi itu harus lama, continuous.
Seperti itu mungkin. Halo, Seperti Pak itu Moris. mungkin. Ya, Bu. Oke. Suaranya sempat kecil lagi di sana. Oke tadi. Oke. Dua pertanyaan terakhir nih. Oh iya. Gimana cara membentuk tubuh sesuai dengan kebutuhan? Karena ada mungkin orang-orang yang tipenya kayak saya susah banget gemuk. Oke. Jadi kalau ngegemukin tuh di tempat-tempat tertentu gitu. Kayak gitu. Atau mungkin ada yang olahraga gitu pengen diet, membentuk otot, membentuk badan, melangsingkan. Gimana nih tips-tipsnya? Berarti nanti jatuhnya yang kurus pengen agak sedikit besar mungkin ya, yang besar juga agak sedikit kurus. Jadi ya memang itu yang kembali adalah tadi gizi dan olahraga itu memang tidak bisa dipisahkan karena itu yang memang mempengaruhi. Biasanya selain itu juga ada hormon mungkin dari faktor heredity juga, dari faktor apa namanya keturunan juga, itu mungkin bisa mempengaruhi faktor keturunan. Kenapa faktor keturunan mempengaruhi? Ya kalau misalkan orang tua kita memang dua-duanya memang tidak memiliki atau memiliki tubuh yang besar, ya otomatis nanti juga tubuh kita besar. Meskipun nanti bisa tidak semua orang yang memiliki tubuh yang besar dikatakan tidak ideal. Karena ada berbagai macam jenis bentuk tubuh di sana. Ada yang memang besar karena kandungan lemaknya tinggi, ya. Emang ada yang besar tapi memang ototnya yang besar, gitu. Nah, tadi bagaimana tadi faktor yang mempengaruhi ya, gitu ya. Dari faktor keturunan juga heredity. Kemudian faktor apa ya, asupan makanan nih, gitu. Ketika melakukan aktivitas, misalkan itu tujuannya weight loss atau menurunkan berat badan, ya asupan makanannya yang dikurangi. Kita bisa melihat dari mana? Ya dari BMR-nya, basal metabolic rate-nya. Gitu. Nanti dihitung dari BMR juga dari segi aktivitasnya nih. Terus kalau yang atlet kita melakukan latihan enggak nih? Itu dihitung lagi. Nanti kita akan mendapatkan namanya kalori total kebutuhan kita per hari. Nah, kalau misalkan nanti sudah ketemu nih kebutuhan kalori kita per harinya, kalau tujuan kita menurunkan berat badan, berarti tinggal dikurangi saja aktivitas nanti kalori per hari kita yang dari dihitung dari aktivitas kita, dari BMR kita, ya, kemudian dikurangi dari kebutuhannya, ya insya Allah itu akan menurun secara bertahap. Tidak akan mungkin sekarang nggak makan besok langsung turun, ya enggak. Nah ini juga ada yang banyak yang salah persepsi juga terkait penurunan berat badan nih, yang agak sedikit berbahaya menurut saya pemahamannya. Yang pertama adalah ini, ketika memahami, oh berat badan saya turun nih, hati-hati. Berat badan turun itu apakah memang lemak yang hilang atau cairan tubuh yang hilang? Iya betul. Nah, apalagi kalau ada orang yang lari menggunakan sauna, mungkin pernah lihat? Iya benar. Jam-jam Orang hari karet, itu pada pakai jaket tebal-tebal gitu. jaket tebal, atau sauna yang paling berbahaya adalah Ya sauna ya. jaket yang terbuat dari karet. Kenapa? Prinsipnya gini, wah ketika lari pakai jaket itu keringatnya banyak yang keluar, wah lemaknya banyak yang kebakar nih. Itu persepsi yang salah. Salah kaprahnya katanya. Salah kaprah. Sangat salah kaprah. Itu bahkan mungkin bakal berdampak bagi kesehatan. Iya. Atau mungkin bisa menjadi serangan jantung. Karena apa? Overheat ya. Overheat. Tubuh kita terlalu panas akhirnya. Kemudian kondisi homeostatisnya akan terganggu. Gitu. Karena dehidrasi, ya tadi dehidrasi otomatis kekurangan cairan. Darah mengental. Ketika darah mengental, kinerja jantung semakin berat. Itu yang paling berbahaya. Jadi bagaimana dong misalkan tadi untuk menurunkan berat badan? Ya intinya kita harus tahu dulu nih kebutuhan kalori per hari kita itu berapa berdasarkan aktivitas kita, ya. Kemudian dikurangi tuh asupan makanannya. Misalkan yang kebutuhannya 4.000 kalori, ya kita batasi
Jadi misalkan 2000. Aduh, kamu Riz, ini tinggal 20 detik lagi. Oke, berarti mungkin Mungkin kata-kata terakhir dari kamu Riz sebelum off kata-kata nih. akhir ya tadi lah. Pesannya. Pesan dan kesan atau ya. Moto juga. Ini mungkin moto lama ya, tapi sangat mendalam. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh